Kalau dalam praktek industri masih sampai saat ini, seperti misalnya POME, palm oil mill, effluent, limbah cair kan, tetap harus dibuang juga nanti ke sungai setelah diolah. Semua kan biaya. Jadi semua yang disebut limbah, dia akan menjadi unit yang berbiaya. Lebih banyak minusnya daripada plusnya. Ini yang harusnya dirombak dalam konteks pabrik kelapa sawit, misalnya POME-nya. Kan sebagian pabrik sudah ada yang mengcapture gas metan, lalu diubah menjadi biometan, seperti teknologinya KIS Group itu. Dan ini akan menjadi rupiah. Biaya pengolahan yang tadinya limbah ini tertutupi dengan pendapatan dari penjualan atau pemanfaatan biometannya. Tapi memang betul di dalam praktek tandan kosong misalnya, ada yang belum termanfaatkan, malah menjadi masalah di pabrik kelapa sawit, terutama PKS tanpa kebun. Ini kategorinya sudah limbah sebenarnya. Tapi secara filosofis, ya secara prinsipil sebenarnya semua biomasa yang tersedia, baik padat maupun cair, itu bisa kita olah menjadi beragam produk. Cukup banyak pabrik yang menuju ke arah sana, apalagi dengan tuntutan lingkungan yang meminimalisasi gas rumah kaca, karena di pabrik kelapa sawit lah konteksnya, karena ini TPOMI kan fokusnya di pabrik kelapa sawit, limbah cair misalnya bagaimana caranya gas metannya itu tidak terbuang ke udara dengan percuma, tetapi ditangkap kemudian dimanfaatkan. Demikian juga NXO yang ada di tandan kosong yang ditimbun tidak dibiarkan begitu saja, tetapi diolah sedemikian rupa sehingga emisi gas rumah kacanya lebih rendah. Malahan dia bisa menjadi bukan hanya sekedar tanda kutip suplemen bagi tanaman, tapi bahkan menjadi pengganti pupuk kimia yang saat ini kita masih import. Di Indonesia kita masih mengimpor pupuk kalium misalnya atau pupuk fosfat. Nah ini hal-hal yang menarik dan menantang untuk industri kita di depan. Beberapa PKS sudah menuju ke arah sana, tapi memang belum sesuatu yang masif. Kita nggak bisa lagi hanya mengandalkan penghasilan kalau dalam konteks industri hulunya ya di CPO dan inti dan cangkang, karena sebagai produk yang kategorinya bahan baku harganya relatif stagnan sebenarnya. Walaupun belakangan ini harga CPO lumayan bagus begitu, tapi kalau kita melihat pada jangka yang panjang, 3 dekade, 2 dekade, itu relatif stagnan, malah sebenarnya terhadap nilai tukar uang itu menurun. Artinya kita harus mencari alternatif atau melakukan perubahan paradigma. Wah, PKS misalnya itu kan memperoleh tandan buah segar, mayoritas adalah biomasa. Nah, bagaimana biomasa ini yang selama ini masih bernilai rendah, bahkan POME atau limbah cair bernilai negatif adalah limbah, itu bahkan dapat berkontribusi, bahkan di depannya, kalau bisa sebelum 2045, menjadi penghasil uang utama dibanding minyaknya. Jadi apapun yang terjadi dengan perubahan harga CPO dan inti, itu tidak mempengaruhi sustainabilitas dari PKS di masa depan. Itu